Urgensi Pancasila dari kelas ke kehidupan. Pancasila adalah dasar kehidupan bangsa yang tidak hanya dipelajari di dalam ruang kelas, tetapi harus benar-benar dihayati dan diterapkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Nilai-nilainya mengajarkan kita untuk selalu menghargai sesama, menjunjung tinggi kemanusiaan, hidup dalam kebersamaan serta menegakkan keadilan dan kejujuran. Di sekolah kita diajarkan tentang pentingnya saling menghormati, bekerja sama, dan bertanggung jawab dalam kelompok. Namun, di luar kelas, di dunia nyata, disitulah ujian sesungguhnya dimulai. Bagaimana kita menempatkan nilai-nilai itu dalam tindakan saat kita membantu orang lain tanpa pamrih, menghormati perbedaan, menjaga kerukunan antar teman, bersikap jujur dalam setiap hal kecil, dan menghargai pendapat orang lain. Disitulah Pancasila benar-benar hidup dalam diri kita. Pendidikan Pancasila bukan sekedar teori, melainkan fondasi karakter agar kita tumbuh menjadi generasi yang beretika, bermoral, dan mencintai tanah air. Di tengah arus modernisasi dan kemajuan teknologi, nilai Pancasila menjadi pelindung agar kita tidak kehilangan arah dan identitas bangsa. Pancasila mengingatkan kita untuk tetap manusiawi di tengah kemajuan zaman, tetap bersatu di tengah perbedaan, dan tetap peduli di tengah kesibukan. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk menjaga dan meneruskan semangat. Pancasila harus kita bawa dengan sangat serius dalam cara kita berbicara, bersikap, belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan siapa. Dari kelas kita mempelajarinya, dari kehidupan kita mempelajarinya. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga cerminan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Jika setiap langkah kita diiringi dengan nilai Pancasila, maka kehidupan ini akan lebih damai, adil, dan penuh. Dari ruang kelas menuju kehidupan, mari kita jadikan Pancasila sebagai nafas dalam setiap tindakan agar Indonesia tetap kokoh, berkarakter, dan jiwa kemanusiaan di masa depan. Contoh urgensi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari, aku lihat media sosial penuh dengan gaya pakaian keren dari luar negeri. Jaket kulit,
Celana sobek, baju terbuka, semuanya terlihat gaul, modern, dan kekinian. Kadang aku iri, pengen juga ikut-ikutan biar gak ketilan tren. Tapi, apa iya keren itu berarti harus meniru orang lain? Apa iya aku harus kehilangan jati diri hanya demi terlihat gaul? Indonesia itu kaya. Kita punya batik, songket, kebaya, sampai mode hijab modern dan sopan. Semua itu bukan sekedar kain, tapi identitas bangsa. Kalau aku hanya ikut-ikutan gaya kebarat-baratan, lalu siapa yang akan bangga pada budaya kita sendiri? Lihat, aku tuh bisa tampil modis tanpa harus tiru gaya barat. Karena keren itu bukan soal merek luar negeri, tapi soal percaya diri dengan budaya sendiri. Globalisasi memang tak bisa kita tolak, tapi kita bisa menyaringnya. Aku memilih untuk tetap modern, tetapi dengan caraku, dengan budayaku, dan dengan identitasku. Cinta budaya sendiri, itu baru gaya sejati. Terkadang aku lupa bahwasannya kemanusiaan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Saat aku belajar menjaga kebersihan dan tanggung jawab, aku sedang menghargai diriku sendiri. Itu adalah bagian dari kemanusiaan yang beradab. Saat aku belajar minta maaf dan menghargai orang lain, aku sedang berlatih menjadi manusia yang adil dan beradab. Kemanusiaan nggak harus dilakukan di tempat besar, cukup mulai dari kamar, dari diri sendiri. Saya ingin bercerita bagaimana nilai dari sila kedua Pancasila saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, saya berusaha menolong orang lain tanpa melihat siapa dia. Ketika ada teman yang kesulitan, saya bantu semampu saya. Karena bagi saya menolong dan menghormati sesama adalah wujud nyata kemanusiaan. Dosen saya menjelaskan bahwa sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk menghargai setiap manusia, bersikap adil dan berperilaku sopan kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Saya belajar bahwa menjadi manusia beradab berarti menjaga sikap dan perkataan, tidak menghina, tidak membeda-bedakan teman, dan selalu menghormati sesama. Di kehidupan saya berusaha mempraktikkannya karena Pancasila bukan hanya pelajaran tapi pedoman untuk menjadi manusia yang beradab. Dulu saya pikir Pancasila hanya sekedar teori di kelas, tapi ternyata nilainya bisa saya bawa ke kehidupan sehari-hari. Belajar disiplin dan bertanggung jawab dimulai dari hal sederhana, seperti fokus mengerjakan tugas tanpa menunda-nunda. Peduli pada lingkungan sekitar, sekecil apapun membuat saya sadar bahwa kebaikan selalu dimulai dari rumah.
Saya juga belajar menghargai waktu, karena setiap menit yang saya gunakan dengan baik akan kembali untuk masa depan saya. Pancasila tidak berhenti di kelas. Ia hadir dalam aktivitas kecil sehari-hari dan membentuk saya untuk kehidupan yang lebih baik. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go, and every road you